Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya sudah menjadi prinsip umum di antara orang-orang beragama bahwa bakti kepada Allah dan bakti kepada sesama adalah 2 sisi dari satu keutamaan cara hidup sebagai jalan keselamatan. Dalam kekristenan, prinsip itu dikenal dengan istilah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Teks Injil Lukas yang kita renungkan kali ini menggambarkan penjelasan dari Yesus tentang cara melaksanakan kedua prinsip penting tadi. Mengikuti cara berpikir para ahli Taurat, Yesus juga mengamini bahwa bakti atau kasih kepada Allah semestinya memang seperti yang tertulis dalam seruan iman Ibrani atau Shema, pengakuan iman bangsa Israel, seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5, yang berbunyi begini kira-kira. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Namun saudara-saudariku, Yesus mengajak para muridnya untuk tidak lupa dengan perintah lain dalam Imamat 19 ayat 18 mengenai cara memperlakukan sesama. Bahkan lebih dalam lagi, Yesus memperluas makna sesama bukan hanya mereka yang sebangsa atau seiman, tetapi juga bangsa lain atau yang beriman lain, berkepercayaan lain.
Alasan Yesus sangat jelas, yaitu perlakuan kepada sesama bukan berdasar apa yang seseorang telah alami, melainkan apa yang seseorang harapkan terjadi pada diri dan hidupnya sendiri. Sekali lagi, saya ulangi, perlakuan kepada sesama bukan berdasar apa yang seseorang telah alami, melainkan apa yang seseorang harapkan terjadi pada diri dan hidupnya sendiri. Dalam hal inilah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam teks Lukas ini menjadi jelas maksud dan maknanya, yaitu sebagai tindakan kasih tanpa hasrat akan imbalan. Ini mirip juga seperti tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 12 atau dalam Markus 12 ayat 31. Hanya saja ada beda tekanan dengan teks Matius yang lebih pada soal benar atau salah. Saudara-saudariku, selanjutnya penulis Injil di bagian akhir perumpamaan memberi dasar atau motif atas perbuatan kasih kepada sesama, yaitu didasarkan dari pengalaman akan Allah yang adalah murah hati dalam berbuat kasih, termasuk kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu balas budi. Dan yang kedua adalah motif yang didasarkan pada kuasa penghakiman Allah menurut ukuran yang kita kenakan kepada sesama kita. Kedua motif ini untuk memberi dorongan positif bagi semua murid-murid Kristus, termasuk orang-orang Kristen, Anda dan saya di zaman ini, agar berani memilih satu prinsip bersikap murah hati. Atau sederhananya, kalau kita entah dalam doa atau niat selalu mengharapkan mengalami kemurahan dan kasih dari sesama, begitulah seharusnya kita memperlakukan sesama kita. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.